Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali kita belajar bersama-sama renungan firman Tuhan, terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-19. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya, puji Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada cara, ya, yang pertama untuk mengenali diri kita sendiri, ya. Seperti air adalah cermin yang dapat memantulkan wajah kita sehingga kita dapat melihat bagaimana bentuk wajah kita. Kita dapat memeriksa, ya, bagaimana hati, pikiran, perasaan kita sendiri sebagai manusia, ya. Kehidupan kita sendiri, kita bisa memeriksa apa yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita. Seperti kita bercermin kepada air, ya, melihat bagaimana bentuk wajah kita. Kita dapat melihat sendiri dari diri kita, bagaimana bentuk hati kita, apa yang menjadi perasaan dan pikiran dari hati kita sendiri. Ya, dan itu kita dapat lihat, kita dapat kenali apa yang kita sedang pikirkan, apa perasaan yang sedang kita keluarkan, yang sedang kita rasakan. Dalam hal apa? Dalam hal baik dan buruknya hati kita, pikiran kita, dan perasaan kita. Kita sendiri yang dapat membandingkan, kita sendiri yang dapat melihat, kita sendiri yang dapat mengetahui, dapat membedakan bagaimana diri kita, bagaimana hidup kita, bagaimana hati kita. Bagaimana hati kita selama ini, baik atau buruknya. Selama ini hati kita yang kita rasakan, atau selama ini yang hati kita keluarkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk dari hati yang timbul pada pikiran, ya. Dan apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, bagaimana hati kita. Apakah selama ini hati kita telah merasakan hal-hal yang baik, atau hati kita ada dalam hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Kita yang mencerminkan itu sendiri. Kita yang tahu selama ini kita telah melakukan hal yang bagaimana, cara yang bagaimana, hati yang bagaimana, perasaan yang bagaimana, ya. Dan kita bisa melihat itu di dalam diri kita. Dan juga berikutnya adalah kita bisa melihat, ya, diri hati kita itu melalui orang lain. Kita bisa mengenal diri kita, mengenal hati kita, melihat hati kita, melihat kehidupan kita melalui orang lain. Maksudnya bagaimana? Sama seperti kemiripan wajah seseorang. Kalau melihat ada orang yang mirip wajahnya, ya mungkin bisa jadi kembar atau bahkan tidak kembar pun, ya hampir mirip wajahnya. Tetapi mungkin di dalam kehidupan mereka ada perbedaan, ya, baik buruknya, ada perbedaannya. Tapi wajahnya bisa sama mirip. Ya, namun hati juga bisa demikian. Bagaimana hati orang lain bisa mencerminkan hati kita. Ya, demikian ternyata kemiripan antara hati seorang dengan yang lain. Karena apa? Karena Tuhan membentuk hati manusia secara serupa, sama. Sehingga kita dapat menilai orang lain dengan diri kita sendiri. Dapat menilai hati orang lain dengan hati kita sendiri. Kita bisa membandingkan cara berpikirnya, perasaannya dengan orang lain, dan diri kita sendiri, dan hati kita sendiri. Juga dapat membandingkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dengan perbuatan yang kita lakukan. Kita bisa membedakannya, bagaimana tingkah laku kita dengan tingkah laku orang lain yang mereka lakukan. Ya, kita bisa membedakan antara diri kita dan orang lain. Kita bisa melihat, kita bisa mencerminkan apa yang dia lakukan. Ya, ketika kita melihat dia melakukan hal yang baik, ya, dan kita mencerminkan, bercermin diri, apakah kita sudah melakukan hal yang baik. Ketika kita hidup di dalam kejahatan, tetapi kita tidak suka melihat orang yang berbuat jahat kepada kita, ya, maka sesungguhnya orang itu adalah cerminan diri kita sendiri. Bahwa ternyata seperti itulah diri kita. Ketika kita melakukan kejahatan, melakukan hal yang tidak baik, melakukan hal yang jahat, seperti orang itulah diri kita. Seperti orang itulah hati kita. Ya, timbul kejahatan di dalam diri kita. Namun sebaliknya,
Kalau kita hidup di dalam kebaikan, hidup dengan melakukan hal yang baik, dengan melakukan hal-hal yang benar, ya. Ketika kita melihat orang lain melakukan hal yang baik, hal yang benar, dan kita suka melihat orang melakukan hal yang baik, dan seperti itulah diri kita, seperti itulah hati kita, seperti itulah cerminan hidup kita ketika kita melakukan hal yang baik, ketika melakukan hal-hal yang benar, ya, menyenangkan hati. Orang suka kepada orang yang melakukan hal yang baik, ya. Dan biarlah kehidupan kita juga bisa memiliki cerminan hidup yang baik, cerminan hati yang baik. Dengan bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki cerminan hati yang baik? Bagaimana cara kita dapat memilikinya itu? Ya, yaitu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu kita dengarkan, firman Tuhan yang sering kita dengarkan, sering kita baca. Firman Tuhan itu yang akan membuat diri kita, membuat cerminan kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Firman Tuhan yang menuntun kita kepada hal-hal yang baik, sehingga kita memiliki cerminan hidup yang baik, melakukan hal-hal yang baik, merasakan, memiliki perasaan, memiliki hati yang baik. Karena apa? Karena firman Tuhan yang memberikan kita pengajaran untuk kita memiliki hati yang baik, memiliki hidup yang baik, sehingga kita dapat memiliki cerminan diri yang baik. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, menjadi orang yang baik. Ya, firman Tuhan itu yang akan menolong kita. Hati yang rusak sama seperti hati orang lain yang rusak juga. Ketika kita memiliki hati yang rusak, hati yang tidak baik, ya, cerminan diri kita adalah hati orang lain yang juga sama tidak baiknya dengan diri kita, sama rusaknya, sama jeleknya. Hati yang tidak baik, hati yang rusak adalah gambaran duniawi. Bagaimana kehidupan duniawi, kehidupan yang rusak, kehidupan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Namun sebaliknya, begitu pula dengan hati yang baik, hati yang kudus, maka akan menampakkan citra surgawi. Ya, ketika kita melihat orang melakukan hal yang baik, memiliki hati yang kudus, kehidupan yang baik, dan kita memiliki cerminan yang baik dalam kehidupan kita, maka begitulah diri kita ketika kita melakukan hal yang baik. Ya, indah, sangat baik ketika kita melihat orang lain melakukan hal yang baik, orang lain memiliki hati yang baik. Itulah cerminan diri kita juga. Kita bisa melihat bahwa ternyata demikian ketika kita melakukan hal yang baik, tetapi juga sebaliknya demikian ternyata diri kita kalau kita melakukan hal yang jahat. Ya. Kalau kita bercermin di air, ya, kalau kita bercermin di air yang kotor, maka yang akan nampak atau pantulan dari cermin itu akan terlihat kotor. Wajah kita di cermin air itu akan terlihat kotor. Karena apa? Karena kita bercermin di air yang kotor, tidak jernih, tidak bagus kelihatannya, kotor kelihatannya. Tetapi sebaliknya, kalau kita bercermin di air yang jernih, air yang bersih, maka pantulan cerminan itu, pantulan wajah kita ketika kita melihat air yang jernih, maka akan baik, enak dilihat, enak dipandang. Ya, demikian juga ya kalau tentang air, ketika kita membasuh diri kita dengan air, ya, membasuh diri kita atau mencuci diri kita, memandikan diri kita dengan air yang kotor, maka diri kita pun akan menjadi kotor, diri kita akan menjadi jelek, tidak enak dipandang karena membasuh diri kita dengan air yang kotor. Tapi ketika kita membasuh diri kita dengan air yang baik, air yang bersih, air yang jernih, maka kita akan dibasuh dengan baik. Diri kita akan menjadi bersih, diri kita akan menjadi bersih, ya. Karena dari itu biarlah kita memiliki cerminan hidup yang baik, cerminan hati yang baik. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang mengajarkan kita. Sehingga ketika kita memiliki cerminan yang baik, kita bisa menjadi orang-orang yang melakukan tugas firman Tuhan, tugas yang Tuhan inginkan kepada kita, membawa berkat, membawa hal-hal yang baik terhadap orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, yang melakukan hal-hal yang baik, menjadi cerminan yang baik bagi orang lain, dan kita menjadi seorang yang membawa cerminan yang baik di dalam kehidupan kita tentunya. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan
Jadi biarlah kita memiliki cerminan yang baik di dalam diri kita, cerminan yang bersih, ya, memiliki hati yang bersih, hati yang kudus. Ya, dengan apa? Dengan firman Tuhan yang mengajarkan kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya bisa memberkati kehidupan kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pujian syukur hanya bagimu. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami, membimbing kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami hidup lebih baik lagi, memiliki cerminan yang baik, memiliki cerminan hati yang baik, kehidupan yang baik, sehingga kami dapat melakukan setiap kehendak-kehendak Tuhan, dan kami menjalani tugas-tugas Engkau yang Engkau berikan bagi kehidupan kami Bapa. Engkau pakai kehidupan kami untuk terus melakukan hal yang baik, terus melayani Tuhan, sehingga kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan tentunya Tuhan, kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu tidak khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan biarlah kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, untuk membawa kehidupan kami lebih baik lagi, memiliki cerminan diri yang lebih baik lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.